Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwwata illa billah. Selamat datang kembali di konten podcast Amik Darul Huda. Kesempatan ini bertemu dengan bintang tamu kita, yaitu Kak Zaki atau nama lengkapnya Zakaria Ahmad Effendi. Betul Zaki, ya, betul. Ini. Nanti Kak Zaki akan berbagi pengalaman di tengah-tengah kita, semoga nanti menjadi banyak inspirasi Kak Zaki ya. Banyak inspirasi bagi kita semua, terutama bagi anak-anak di MI Darul Huda terutama. Iya, betul. Oke Kak Zaki, kita ucapkan selamat datang dan kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Ini di MI Darul Huda aja ini sudah bangun yang kedua ini. Yang kedua ya. Iya, yang pertama tadi. Iya, Yang kedua. Oke Kak Zaki Siap. bebas ngomong apa saja dalam arti tentang backgroundnya Pak Zaki. Yang jelas yang saya tahu kan Pak Zaki lahir di Samben, Kecamatan Samben, Jombang. Jombang, Ya. betul. Jombang, tepatnya di desa Desanya Desa Pojok Kulon, Pak. itu termasuk nopo gitu, termasuk corong pinggiran kota nopo sangat busuk. Ya, Kok bisa muncul menjadi kalau saya pendongeng termasuk di nasional? kampung itu, Pak. Masih kampung ya? Di kampung itu, kampung. Ya, cuman agak dekat dengan Berantas itu, Pak. Oh, dengan Berantas ya. Ya, lumayan lah gitu. Iya. Gitu, Pak. Itu di rumah. Tapi misalnya akses ke apa ya? Ke kota itu Ke kotanya itu agak lama, Pak. Ya berapa sekitar kilo? 20 menit, 30 menit. Itu aja. 20 menit ya kira-kira ya lumayan jauh ya. Iya. Iya. Oke. Yang pertama Kak Zaki. Ya. Jadi tadi kan sempat itu ya, manggungnya Kang Zaki ada pendampingnya. Saya ingat tadi pendampingnya siapa tadi namanya? Pak Ijo. Boneka tadi. Iya boneka. Kebetulan saya tadi Luar biasa. sudah sampai di mobil dia Itu di. alasannya gimana tuh Pak Zaki? Kreasinya itu kok bisa sampai pertama bisa sampai apa? Ada punya bonekanya. Dulu kan dulu saya masih usia berapa ya kan ada ya yang pernah tampil di televisi Susan itu. Susan ya susah kan dulu kan gitu. Iya, betul. Kayaknya mungkin ada sedikit hubungan mengilhami atau menginspirasi kayak gitu. Gimana? Kalau itu sekarang sudah jadi tren sih, Pak. Oh iya, iya. Sudah jadi tren. Jadi beberapa pendongeng-pendongeng yang hampir semuanya di Iya. manapun kalangan itu, karena boneka ini termasuk teman pendongeng gitu ya, Oh, gitu untuk bercanda, untuk edukasi, tapi lewat candaan-candaan yang sebenarnya itu bercandanya itu pada dirinya sendiri. Pada diri Cuman ini ada media aja gitu. Sebenarnya media ya. Iya, media aja yang audiens itu begitu sangat tertarik. Lu kok iso ngomong gitu. Iya. Lu kok bisa ngomong gitu ya gitu. Tapi yang jelas itu kan nggak lepas dari bakat juga. Iya, betul. Di antaranya kan bisa ngomong berapa warna itu jadi suaranya. Kalau saya yang Pak Ijo itu ya suaranya yaitu suara kecil itu. Gitu ya. Suara kecil itu. Itu suara kecil itu mulai kecil atau mulai Ya enggak ya, suara kecil itu enggak tahu, saya cocok aja dengan suara itu, Itu Pak. ya. Karena kita lihat durasi percakapannya kan ya. Jadi kalau kita menentukan tokoh utama itu kayak suara kecil itu kan itu pasti lama ya. Iya. Jadi harus menyesuaikan kualitas suara masing-masing gitu. Jadi saya cocok dengan suara itu ya, suara itu ya saya Sehingga pakai. kelihatan tidak seperti apa ya, apa ngisong-ngisokno. Betul. Seakan natural, seakan itu. Betul. Seakan-akan itu sama-sama suara aslinya. Kan gitu. Luar biasa. Tapi memang kalau dilihat dari jarak yang jauh gitu ya, Iya. seakan-akan mereka yang sedang melihat itu benar-benar bisa ngomong boneka itu. Iya. Gak sisilan tadi gini ya. Saya nggak nyangka tadi kalau ada teman saya asalnya kan dalam ruangan saya. Terus saya kira memang 2 orang. Iya, betul. Terus saya keluar, loh. Oh, iya. Luar biasa. Iya. Itu gimana itu Kak Zaki? Awal-awal boleh jadi ceritanya sampai menjadi pendongeng. Dongeng. Baik.
Saya itu Pak di tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 itu saya itu jadi guru SD, Guru SD. spesialis kelas 1 ya Pak. Oh itu. Ya, Iya. jadi ya mohon maaf saya itu sama anak kelas 1 yang baru, Iya, iya. ya maaf nyebokin juga. Oh iya memang harus sabar, guru satu berat memang. Iya betul. Dan kepala sekolah itu mempercayakan saya untuk kelas 1 terus. Gitu. Berarti Karena dari iya, situ, dari ngajar kelas 1 itu saya punya ini Pak, apa namanya itu? Saya harus berkembang nih. Jadi Berarti harus timbul kreasi, ada Kak sesuatu Zaki, ya? yang supaya anak-anak itu tetap bisa enjoy dengan saya gitu. Nah salah satunya kok pas saya kepengen itu, lah pas temen saya itu ngajakin, ayo ikut saya gitu. Pas waktu itu kan masih bujang ya Pak. Iya. Nah, pas waktu bujang itu, jadi mau Sekarang kemana sudah aja tidak itu ya? oke aja gitu. Diajak ke sebuah komunitas, ke sanggar. Oh, iya. Nah sanggarnya ini namanya Kampung Dongeng. Oh. Nah, Iya, iya. Kampung Dongeng itu pas saya diajak ke sana, guru saya itu, guru saya Kak Awam itu lagi dongeng. Loh, kok enak? Saya bilang gitu. Iya. Saya pasti bisa ini ya, saya bilang begitu Pak. Karena di dalam dongeng itu Pak, yang pertama itu harus ada rasa seneng cinta dengan dunia anak. Kalau di hati kita tidak suka dengan dunia anak, nggak bisa, nggak bakal bisa. Itu modal Jadi pertama dongeng. Iya, pondasi Pak. Pondasi. Modal utama. Yang kedua, saya dulu di kuliah itu ikut namanya teater. Oh teater. Iya, ikut teater. Jadi apa yang dilakukan guru saya itu guyonnya, terus aksinya, mimiknya, saya terus bilang saya pasti bisa gitu. Gitu ya. Tapi walaupun begitu saya tetap belajar gitu. Jadi belajar sama guru saya itu ya waktu itu 2 minggu sekali saya ke sanggar itu Pak. Setiap hari Minggu. Sanggarannya Di kampus. Tangerang sana Pak. Oh, di Tangerang. Bukan, waktu itu kan saya tinggal di Jakarta Pak. Oh. Ah waktu itu Berarti 2009 itu kuliahnya saya Kak Zaki ini. di Jombang. Oh di Jombang. Di Jombang. Nah lulus Ya. itu saya ke Jakarta. Jakarta. Nah, diajak teman saya itu. Terus ngajarannya nanti di SD mana? Di Ngajarnya itu di Depok. Jakarta? Di Depok. Iya, saya itu tinggal di Depok situ. Depok dengan Jakarta itu kan deket-deket aja Pak. Gitu, Jabodetabek namanya itu kan. Deket. Nah dari situlah saya itu tertarik dengan dongeng itu. Cuman karena saya masih terikat dengan sekolah, maka saya nggak bisa full dongeng. Karena ya wis di sekolah aja dulu gitu. Jadi apa yang dapat saya ilmu dari sanggar itu, saya praktekkan ke anak-anak. Jadi waktu itu saya sekolah itu Pak, baru Pak, sekolah baru Pak. Jadi kelas 1 itu cuman ada 9 anak. Itu saya garap, betul-betul saya garap, saya dampingin, saya cerita-cerita gitu. Awalnya senang anak-anak gitu, terus minta lagi, wah nyari lagi, ide lagi, kasih lagi gitu. Tapi dulu gurunya di samping ada Kak Zaki, dulu ada nggak guru yang lain? Ada. Tapi anak-anak lebih merasa cocok Nyaman dengan Kak saya, Zaki. karena saya itu kalau anak-anak Iya. pagi kosong gitu Pak, lagi istirahat dan sebagainya, saya itu ikut main sama mereka. Oh jadi Kak sangat menyatu gitu. Iya, saya ikut main Pak. Luar biasa pengerti ibu-ibu jarang-jarang ini. Iya. Bisa gitu. Iya. Jadi kebanyakan kalau sekarang ya, kebanyakan sekarang itu kalau spesialis kelas 1 itu banyak kan ibu-ibu. Karena mereka paling betah. Iya. Ya, mari nyaman. Nah, kalau saya itu lebih nyaman dengan kelas 1 daripada kelas 3, 4. Ya, itu lagi Pak. Karena pendalaman. Dari sini, Pak. Iya. Nah, dari sini kenyamanan gitu ya. Itu sih Pak awalnya. Terus 2014 saya mutusin untuk ya karena ada beberapa hal di yayasan. Nah, saya putuskan untuk resign. Terus saya Kristen fokus dari SD tadi. kemudian saya fokus ke dongeng tahun 2014. 2014 sampai sekarang. Jadi fokus ke dongeng itu, berarti gabung dengan komunitas di- Kampung Dongeng. Nah, di kampung dongeng tadi. Nggih. Berarti sebelum Kak Zaki ini katakanlah mencuat, ya, gitu. Berarti kampung dongengnya sudah ada. Sudah Sudah ada ya? dari tahun 2009. Mulai 2009. Ya, 2009 gitu.
Berarti di kamu dongeng juga ada agenda-agenda gitu Pak? Gitu. Betul. Khusus dongeng atau ada apa agenda-agenda lain misalnya? Ada. Kalau di apa namanya di pusat sana itu banyak Pak. Ada yang di pusat loh ya. Pusat itu di Tangerang sana, di Jakarta sana. Itu ada sanggar seperti bikin film, terus nari sana. Di Kampung Dongeng itu ada program wajib Pak. Kayak program wajib itu sekarang gitu Pak. Kampung Dongeng itu kan sekarang sudah ada di beberapa provinsi se-Indonesia itu sudah hampir ada lah gitu. Kemudian di Jawa Timur ini ya, itu termasuk saya ini koordinator di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Iya gitu. Nah, itu siapa yang sudah ndiriin Kampung Dongeng itu wajib yang namanya kegiatan Pekan Ceria Pak. Pekan Ceria itu dilakukan di hari Minggu. Ya. Di hari Minggu ngumpulin anak-anak tetangga itu, ya, entah itu berapa orang atau mau puluhan orang ya terserah. Pokoknya wajib itu Pak untuk titik Kampung Dongeng. Untuk mengadakan Pekan Ceria. Ada titik-titik gitu Iya, ya, di Jawa, iya betul. Di Jawa Timur itu ada Bojonegoro, Surabaya, kemudian Jombang, saya Mojokerto, Blitar, Malang, kemudian ada Jember, Probolinggo, kemudian Banyuwangi, Kalau Bangkalan, Mojokerto di mana tuh? di Trowulan sana. Di Cuman Trowulan, belum begitu aktif Pak. Belum gitu ya. Iya, belum aktif. Baru juga kok Pak, baru. Baru. Baru begitu. Ya, Nah itu wajib ada pekan cerianya Pak. Iya. Kalau umpama Mojokerto di apa? Mojopahit atau di Trowulan ya pas kayaknya. Karena dari segi budaya betulnya banyak ya, iya, cocok lah ya. Iya. Jadi dongeng-dongeng yang banyak terwarnai. Iya betul. Dulu kan ada lagi. Sekarang kan apalagi sekarang kan ada gerakan apa, literasi ya di sekolah-sekolah kan wajib itu. Iya. Ada tiga literasi, ada Betul. literasi, terus ada sains, macam-macam. Iya. Sehingga menuntut anak-anak itu sekiranya apa ya? Dan sekarang kan mulai mungkin berasal dari pengalaman secara langsung di lapangan atau mungkin dari banyak pembacanya sehingga bisa menyampaikan ya, secara ya mungkin secara dongeng atau gimana. Nah, ini saran-saran Azaki gimana? Sebenarnya anak-anak itu mungkin pengalaman dari Azaki atau apa memberikan apa itu pembelajaran ke anak-anak sehingga anak-anak itu bisa menyampaikan apa yang sedikitnya itu sekiranya mengambil berapa persen dari yang Azaki sampaikan itu ada kiat-kiat khusus gitu. Yang jelas ketika seorang anak ingin yang namanya apa namanya dia dalam membaca buku gitu ya cinta dengan literasi ya tentunya gerakan ini gerakan yang bareng-bareng artinya tidak hanya kita sendiri yang apa namanya ngajak anak-anak kemudian mau tapi yang jelas ada edukasi dulu. Nah edukasi di kita ini apa namanya ya lewat dongeng itu. Dari cerita yang kita sampaikan itu anak akan muncul rasa kepingin tahu. Iya. Ya kan, rasa kepingin tahu. Ceritanya itu asik ya gitu. Sehingga kalau sudah penasaran, pengen tahu maka dia akan membaca. Nah, dari situ kita juga apa namanya ambil buku baca juga gitu sehingga anak-anak ini apa namanya tidak merasa juga diguruin tidak merasa ngguruin gitu ya tapi merasa dari dongeng itu sudah mewakili untuk mengajak untuk berliterasi itu kiat untuk membangkitkan minat baca betul memang sebenarnya kan kalau kita lihat dulu saya kan ingat pada waktu kecil saya. Okay. Misalnya kan
entah itu di Jawa atau dimanapun juga seperti itu. Kalau mau tidur biasanya kita kan didongeng dulu Iya. ya ibu kita. Betul. Baru setelah didongeng baru kita bisa tidur. Gitu ya. Berarti kan menunjukkan dongeng itu Betul. ya apa ya sangat menarik. Karena tidak menutup kemungkinan Pak bahwa Iya. yang senang dengan cerita itu hanya anak-anak aja. Iya. Kita, saya sendiri kalau ada khotbah Iya. di situ khotibnya sedang berkisah, Iya. bercerita, itu kena Pak. Iya. Saya sering kan dengerin khotbah gitu, terus ada cerita di situ. Menarik ya gitu. Dan saya lihat orang itu kanan kiri saya itu nggak ada yang ngantuk. Iya, iya. Dan saya akhirnya ketika saya disuruh khotbah juga, Iya. ya kan? Kan ada tetangga itu yang minta saya itu sebulan sekali, karena sekali minta untuk khotbah, terus tertarik gitu. Akhirnya setiap bulan, dalam setiap khotbah saya itu pasti Ada ngasih kisahnya, Kisahnya ya. walaupun itu sedikit, yang berhubungan dengan tema khotbah tadi itu. Itu pasti. Iya. Gitu. Jadi saya kan agak maaf Ge. Iya ya enggak kok. Apa namanya kalau saya sebagai jamaah kemudian saya dengerin khotib itu hanya gitu-gitu aja. Apa yang kita lakukan? Ngantuk. Betul loh. Iya. Ngantuk dan nggak dapat apa-apa gitu. kita Seminggu bisa- sekali harusnya kita itu kayak khotbah itu sebagai ngecas gitu ya. Iya, iya. Itu nggak dapat apa-apa kita itu. Betul. Nah, Iya, saya enggak, itu merubah. Saya merasakan begitu memang. Nah, betul. Saya itu merubah itu, Pak. Bagaimana supaya orang yang datang itu ya dalam mendengarkan khotbah saya itu ada yang dibawa pulang gitu. Dan kalau bisa diceritakan kepada orang yang di rumah gitu. Saya pasti saya Jadi gitu. itu salah satu apa, Metode, Pak, memang. teknik Itu senang. menyampaikan informasi Betul. melalui Dan memang dalam Al-Qur'an, Pak, dalam Al-Qur'an itu hampir 80% itu isinya adalah kisah. betul. Iya. Bagus sekali. Saya malah penasaran nih, Mbak, backgroundnya Kak Zaki nih, apa pendidikannya. Iya. Kayak anak pondokan aja. Coba singkatnya gimana Pak Zaki? Background pendidikannya tuh? Saya Mulai dari SD-nya. Oh, dari RA. MI saya itu. Oh, MI ya? MI. Kemudian MI kesampean situ. saya dulu di Samben ini Pak. Iya. Istri, Pak. Jadi saya asli Kudu. Kudu itu seberangnya ke Samben. Kalau Samben selatannya Brantas, kalau Kudu utaranya Brantas. Nyabrang ini. Nyebrang gitu. Nah, dulu saya MI, kemudian SMP Darul Ulum Tapen, itu SMA Darul Ulum Tapen, kuliah Darul Ulum Tarongan. Oh, Darulun. Iya, Tarongan itu pondok situ. Udah sampai satu Pak saya. Lanjutnya kan luar biasa. Ya, bisa dimaklumi kalau gitu. Di Darul Ulum saja ada apa? Background ada Iya, betul. apa? Nuansa santrinya. Iya, betul. Apalagi zaman Jadi terkenal kalau dengan dongeng saya itu orang nyebutin itu dongeng Islami, Pak. Iya, ya, tadi Ya, yang dongeng disampaikan oleh Islami Zaki gitu. tadi. Jadi sebenarnya dongeng itu Pak, saya kasih ini ya Pak ya, apa Iya. namanya? Ilustrasi. Definisi lah ya. Oh, gitu, ya. Dongeng itu sendiri itu adalah cerita fiktif. Iya. Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Cuman kalau saya pribadi, saya akan mengemas dongeng itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mungkin ulama, mungkin ustadz yang menyampaikan apa untuk gemar mengaji, untuk rajin sholat. Nah, cerita-cerita yang unik walaupun itu fiktif dan saya itu biasanya mengambil dari diri saya sendiri, Pak. Tokoh utama di dalam cerita itu biasanya saya ngambil dari diri saya sendiri. Gitu Tapi ya? saya iya gitu. Contoh seperti gini, Pak. Iya. Ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana yang ada dalam hadis juga. Iya. Ya, yang bisa kita ambil petik hikmahnya. Iya. Ketika seorang anak berjalan menuju ke sebuah sekolah, Iya. berangkat dan pamit sama orang tuanya. Ibu, aku berangkat dulu ya. Yang pinter ya nak ya, yang baik sama orang tua yang baik. Iya dong, kan aku kalau
sama ibu kan baik. Hei, orang tua kamu itu bukan saya loh. Bukan saya aja. Loh, kan orang tuaku ya cuman ibu. Hei, kalau di rumah ibu sama bapakmu. Tapi kalau di sekolah ada guru-gurumu, itu adalah orang tuamu. Jika engkau selalu taat dan patuh sama gurumu, orang tuamu, maka engkau akan mendapatkan pintu. Loh, itu apa? Pintu kesuksesan. Oh, gitu ya. Silakan berangkat yang baik, tata niat dengan baik supaya engkau mendapatkan hasil yang baik. Baik ibu, terima kasih. Salim. Salim. Nah, salim yang bagus. Memang ada salim yang nggak bagus? Loh, Ada. Salim yang gimana? ada itu teman-temanmu kalau salim taruh di pipi. Ada juga malah di jidat. Luar Oh biasa. gitu ya bu ya. Jadi kalau salim harus dicium di hidung nih. Betul kamu nak. Jadi kamu kalau sama guru harus dicium yang baik. Ya Allah, siap ibu. Dia pun berangkat mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ridho nak sama kamu nak. Berangkatlah ia menuju ke sekolah. Iya. Ketika di jalan dia kaget pak. Ya Allah. Dia menemukan sesuatu. Apa yang dia temukan? Sebuah paku pak. Iya. Paku. Aku ambil dulu. Ya Allah, ini kata Ustadz, kata guruku di sekolah, kalau ada sesuatu yang berbahaya bagi dia, ini katanya harus diambil. Kalau enggak bisa menyakiti orang lain. Jadi aku harus buang ke tempat yang aman. Sehingga orang lain kalau jalan, kalau naik motor, enggak kena paku ini, enggak bocor sepedanya, enggak terkena kakinya lalu sakit. Pesan yang luar biasa. Nah, Iya. ini kan dongeng pak. Iya betul. Dongeng. Iya. Tapi Dongeng. isinya itu luar biasa. Nah, tetapi Substansinya. ada pesan, ya pesan, nasihat, bahkan hadis. Iya, Siapa yang betul. Iya. siapa yang mengambil sesuatu yang berbahaya, duri, paku, beling, atau maaf kayu yang berada di jalanan, maka Sebagian dia akan daripada mendapatkan jatuh. pahala yang begitu sangat besar. Nah, ini cerita fiktif tapi memiliki makna yang besar. Jadi memang sisi lain kan kalau orang Islam khususnya kalau melihat komen-komen itu sebenarnya kena dari sisi substansinya. Karena apa? Kalau tidak lihat dari situ mungkin balik-balik kita. Iya. Wah ini membahayakan. Betul Pak. Iya. Apa yang jenengan sampaikan ini Iya. betul Pak. Kenapa? Karena ada orang yang juga Pak. Iya. Karena ada orang juga mengatakan bahwa dongeng itu maaf Iya. makro apa? Bid'ah. Iya. Nggak ada itu dongeng-dongeng. Di dalam Al-Quran itu semua itu kisah benar. Tapi kalau saya praktekkan ketika di audiens bener-bener kisah, nggak ada guyone Pak. Iya. Dan ketika nggak ada guyone, mereka ngantuk. Iya. Ketika ngantuk mereka nggak bisa nyerap. Sisi lain yang kita hadapi anak-anak. Audiens kita kan anak-anak. Betul. Ah. Penanaman moral. Nah kecuali kalau audiensnya gede, maka masuknya tadi di khutbah tadi atau pengajian kayak yang di situ kita selipkan kisah itu Ini, aman. Saya kalau nggak lupa, saya pernah baca buku psikologi komunitas. Iya. Karangan Jalaluddin Rahman. Itu mengadakan sebuah penelitian. Penelitian itu di sebuah komunitas intelektual, Pak. Itu gini. Dalam sebuah komunitas intelektual penelitian 100 orang, ini sang narasumber menyampaikan khutbahnya, pidatonya, pidato ceramahnya. Itu dalam penelitiannya Jalaluddin Rahman itu nggak sampai 10% menerima. Jadi memang 100% disampaikan, menerima dari audiennya tadi, itu menerima yang tersimpan di memorinya itu nggak sampai 10%. Bahkan jauh. Dan juga sebentar lagi berapa menit atau berapa jam hilang. Itu kalau cara penyampaiannya mungkin entah kurang berkesan atau gimana. Betul. Ya, padahal itu komunitas intelektual. Hmm. Makanya itu kan perlu ada semacam kreativitas dari sang pidato atau sang ceramah betul. gitu.
Nah, kalau dunia anak-anak termasuk yang paling cocok ya di situ. Ada yang menarik lagi sini Pak. Iya. Yang menarik lagi. Sekarang saya itu Pak, kalau dongeng hanya audiensnya anak-anak itu, hanya anak-anak ya, Iya. itu menurut saya itu kurang, saya sendiri kurang puas. Gimana gerobaknya? Maksudnya gini, kalau saya dongeng diundang sama penyelenggara, yang di situ audiensnya cuma anak-anak aja, itu saya sendiri kurang puas. Sekarang saya itu lebih seneng kalau diundang dongeng ada anak-anak, ada orang tuanya. Iya. Iya. Kenapa Pak? Iya. Karena orang tua itu satu juga butuh namanya hiburan. Satu. Yang kedua, kalau kita ngasih dongeng itu kalau hanya sama anak-anaknya aja, itu hanya anak-anak yang dapat. Iya. Kalau orang tuanya ikut, nanti akan saling mengingatkan, Pak. Ayo dongengnya Kak Zaki kemarin gimana? Iya betul. Gitu. Kalau seumpama ibunya ada yang maaf agak dalam rumah itu ada yang salah, anaknya bisa ngingetin. Khususnya di sholatnya. Nah, di situ Pak, saya itu seneng makanya kalau diundang itu sama orang tuanya. Itu wis puas saya itu. Saya merasa lebih cocok begini. Jadi Kak Zaki menyampaikan, terus si anak tadi didampingi masing-masing orang tua. Wah, kayaknya tambah. Enggak Pak, jadi kalau saya duduknya tetap anak-anak, orang tua di belakang. Iya, atau orang tuanya di samping-sampingnya. Enggak jadi satu, enggak jadi satu. Kak Zaki mungkin tahu enggak? Tadi kan audiennya di samping anak-anak kan ada ibu-ibu. Ya, bapak ibu. Entah Kak Zaki sadar atau tidak, pada waktu Zaki memberikan apa-apa gerakan-gerakan. Saya lihat ibu-ibu ikut gerak juga semuanya. Itu yang pengen saya kasih oplos Pak. Luar biasa. Jadi tanpa sadar itu. Ikut ya. Tadi. Iya. Bahkan siapa tadi? Pak Rohim, saya lihat Pak Rohim. Yang tua tadi gitu. Iya. Jadi ikut gerak juga. Saya ngamati Pak beliau Pak. Ngamati ya? Ngamati saya. Luar biasa. Luar biasa gitu. Orang beliau begitu, tapi menikmati cerita saya. Menikmati cerita saya. Betul. Dan memang khususnya di Jawa ini kan memang kaya sekali dengan dongeng-dongeng. Kalau kita berbeda mungkin ya, referensi, tapi saya rasa di luar negeri juga begitu kan, banyak dongeng-dongeng juga. Yang ada reporter itu kan juga begitu. Iya. Cuma di Jawa kan sebenarnya juga banyak buku yang dongeng, cerita-cerita, Roro Mentut, cerita apa kan banyak sekali. Betul. Terus Roro Kidul, mungkin ya. Nah, apalagi di buku-buku itu ya, apa? Babat Tanah Jawa. Ya. Jadi ada sejarah munculnya apa? Tanah Jawa, penghuni Jawa asalnya adalah dihuni oleh jin dan sebagainya kan macam-macam. Saya pernah itu ke Magelang. Magelang. Ya, di Magelang ada gunung apa? Tidar ya. Nggih. Gunung Tidar itu saya naik ke atas. Nah, di situ kan ada di puncak situ. Itu ada petulisannya Syekh Subagir. Nggih. Itu. Terus naik lagi itu ada semacam apa ya? Ruang kosong, cuma di situ ada ini semacam kayak entah naga gitu. Nggih. Gitu. Kayaknya dan saya waktu masuk nggak boleh karena orang tertutup karena tajur Iya betul. Itu ceritanya ya juga nasihat dongeng karena waktu itu dicerita di situ itu adalah tempat MOU-nya antara apa Ismoyo ya si Bagong dengan Syekh Subagir kan gitu ya. Jadi kan begitu tentang yang awalnya tanah Jawa ini dikuasai oleh orang-orang oleh jin-jin itu sehingga dakwah dari sebelum Syekh Subagir itu kan selalu hilang katanya dimakan oleh para jin-jin itu kan gitu. Sehingga Syekh Subagir dengan satu tim itu datang dan apa masang tumbal-tumbal sehingga jin berlarian ceritanya kan gitu. Nah, itu kan nuansanya kan juga dongeng juga cuma walau alam itu secara apa ilmiahnya itu bisa dibutuhin gimana ya nggak tahu. Tapi bukti itunya ada entah itu yang ngarang siapa ya nggak tahu. Bocah itu kan seperti itu. Sebenarnya banyak sekali kan dongeng-dongeng.
Dan itu kayaknya sekarang apalagi dengan adanya medsos itu, dunia dongeng seakan-akan itu agak bergeser gitu. Iya, aman sekali. Iya, Kan termasuk kekayaan budaya itu. Gimana Kak Zaki menanggapi atau upaya untuk menghidupkan lagi ini budaya dongeng, padahal substansinya kan luar biasa itu, dan secara nggak sengaja itu menempel di hati kita. Lagi-lagi kalau di kampung dongeng, semakin banyak titik kampung dongeng, akan semakin banyak anak yang mendengarkan cerita. Oh gitu. Semakin banyak anak yang mendengarkan cerita, akan semakin banyak anak yang paling tidak dia punya mindset Iya. untuk berubah. Iya. Nah, begitu. Kalau di kampung dongeng gitu, Pak. Jadi semakin banyak anak-anak yang bisa dengerin cerita itu, anak akan bahagia. Iya. Gitu. Iya. Kalau sudah otomatis bahagia. Iya, betul. Kalau sudah bahagia itu mau ke sekolah itu loh. Iya, Semangat betul. lagi Semangat. gitu. Dan juga sehat. Iya, betul. Karena bahagia. Itu yang kita gencarkan. Tapi gitu, Pak. gimana anak bisa menerima pelajaran kalau nggak bahagia? Ya, betul. Bisa menerima ilmu kalau nggak bahagia. Betul. Makanya kita sebagai pendamping anak-anak harus berinovasi, Pak ya. Iya. Ya, inovasi. Termasuk mungkin bisa bercerita juga. Ya sangat bisa, Pak, untuk bercerita itu. Karena dalam cerita itu bisa dipelajari kok. Iya. Bisa dipelajari. Iya. Ya, sebenarnya saya sendiri itu berharap itu loh, jangan sampai ada yang mempermasalahkan dunia dongeng atau media dongeng. Maka saya berharap tuh ada kekuatan hukum sehingga seperti Kak Zaki ini sudah mantap karena dilindungi oleh hukum. Itu harapan saya. Karena ini penting sekali menurut saya begitu. Seperti tadi Kak Zaki memberikan contoh ya, sekelumit anak pada orang tua. Itu kan memang itu isi dari salah satu hadis Kanjeng Nabi kan begitu. Lah iya. Jadi tidak ada yang lain. Iya, betul. Ya, luar biasa. Secara ringkas mungkin ada pesan-pesan Kak Zaki mulai dari tadi ya, temuan beraudiensi dengan anak-anak, dan di sini mungkin nanti bisa disampaikan. Baik. Ya. Terima kasih Pak Saiful, bahwa kita semuanya, teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast ini adalah yang pertama, kita bangun sebuah silaturahmi yang baik, gitu Pak ya. Gitu. Karena setiap silaturahmi kita ini akan membawakan kebaikan gitu ya. Niat yang baik akan menumbuhkan juga hal yang baik juga. Amin. Yang kedua, bahwa hari ini saya disambut dengan baik oleh anak-anak, riuh, tawa, gembira, tepuk tangan, anak-anak yang luar biasa. Yang kedua dari gurunya juga, gitu. Karena dari guru itu akan membawakan suasana panggung yang begitu sangat meriah seperti tadi itu. Karena banyak juga sekolah yang ketika dikasih kegiatan mendongeng gratis, kemudian gurunya tidak menyambut dengan baik, maka acara itu pasti akan kacau. Jadi saya melihat di sini tadi, semua guru ketika melihat saya senyumnya luar biasa, sangat menyambut antusias. Maka hari ini acaranya bisa wah. Dan saya katakan dari Bapak tadi, semua guru mengikuti acara, semua guru mengikuti instruksi, tepuk tangan, apa-apa dan sebagainya. Itu juga berkat dari seorang kepala madrasah yang luar biasa. Sama-sama. Ini sebuah tim ya. Alhamdulillah. Iya, betul. Kak Zaki. Iya, betul. Dan kita harap juga ya, semoga nanti kalau ada titiknya sudah ada kejelasan di Terwulan, kita tidak dilupakan. Sehingga kita bisa hidup. Syukur-syukur nanti ada dari anak-anak yang secara khusus ikut jalannya Kak Zaki.
Belum ada. Sebenarnya tahun berapa sih ini pernah Mas Zaki dapat itu? Dapat secara mendadak kan diundang oleh dinas ini ya. Apa? Perpustakaan Kabupaten Mojokerto. Iya. Terus mewakili kabupaten misalnya, Nggih. di lomba Provinsi. ya, lomba provinsi. Yang pertama dulu kita juara 2 gitu. Kedua ya, alhamdulillah ya. Yang tahun berapa tuh? Terus yang tahun kemarin itu juga gitu. Asalnya disosialisasikan se kabupaten nggak ada yang sanggup, kita sanggup aja sama aja. Nah, sempat di briefing sih oleh ini teman-teman dari pustakawan, kemudian kerjasama dengan dinas perpustakaan itu dan kearsipan, buat di briefing. Siapa dulu namanya? Fahmi ya, iya Fahmi. Ya, dapat peringkat berapa? Ya? Jadi itu Pak Zaki yang menginspirasi sehingga dari pustakawan kemudian dengar tahu Kak Zaki terus bilang sama saya undang. Luar biasa. Itu alhamdulillah. Dan alhamdulillah Pak, pas Bu Azmi nggih, Iya, itu ngundangnya agak jauh hari. itu ya. Karena setelah Bu Azmi itu yang minta tanggal 10 itu banyak banget Pak. Itu ya. Jadi saya mungkin puluhan lembaga saya tolakin Pak. Manfaat ya. Alhamdulillah. Luar biasa, hari ini kita dipertemukan Ya, ya. dengan baik. Terima kasih Pak Sama-sama, Zaki. Pak. Terima kasih kedatangannya. Semoga kedatangannya Pak Zaki ini Amin, memberikan amin, amin. semangat dan inspirasi baru bagi kami semuanya. Iya. Ini adalah kerja tim Pak Zaki. Siap. Juga ada salah satu di antaranya yang yang berjasa dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Semoga bermanfaat. Amin, 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 amin. Saya berdoa semoga Kak Zaki semakin saya bermanfaat ilmunya. Amin, amin, amin. Dan sukses lancar acaranya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga menjadi menjadi buah yang bisa dipetik di akhirat nanti. Amin, amin, amin. Terima kasih kedatangannya Kak Zaki. Sehat selalu. Amin. Sekian dulu ya para pemerhati pemirsa di podcast Garuda, dan kita akan bertemu di waktu dan lain kali. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.